Dia tidak pernah membunuh. Dia juga tidak pernah mencuri. Tapi entah kenapa, tepat siang itu, semua amal baiknya hancur berantakan. Bagaimana bisa? Mari kita sebut dia Fulan. Di lingkungannya, Fulan dikenal sebagai orang yang sangat alim, ibadahnya rajin, salatnya selalu di awal waktu, dan sedekahnya tidak pernah putus. Banyak orang mengaguminya, menganggapnya sebagai teladan. Wajahnya selalu tampak teduh. Tutur katanya pun terdengar lembut. Tapi ada satu hal, satu kebiasaan kecil yang tidak pernah bisa ia hilangkan. Sebuah retakan kecil di dinding amalnya yang kokoh. Kebiasaan itu adalah meremehkan orang lain. Setiap kali ia melihat seseorang melakukan kesalahan, hatinya merasa lebih unggul. Saat ada teman yang bisnisnya gagal, dalam hatinya ia berkata, "Sudah kuduga, dia memang tidak akan berhasil." Ucapannya mungkin halus, tapi nadanya selalu menusuk. Ia akan memberi nasihat, tapi bukan untuk membantu, melainkan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu, lebih hebat. Kebiasaan ini terus ia pelihara, seperti racun yang ia minum setetes demi setetes setiap hari. Ia merasa aman, karena ini bukan dosa besar, seperti berzina atau durhaka pada orang tua. Ini hanya sekadar perasaan di dalam hati, pikirnya. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang ramai. Di sebuah acara komunitas, seorang temannya tanpa sengaja melakukan kesalahan yang memalukan di depan banyak orang. Semua mata tertuju padanya. Wajah temannya memerah karena menahan malu. Apa yang Fulan lakukan? Di tengah kerumunan itu, Fulan tertawa. Bukan tawa yang keras, hanya senyum tipis yang penuh kemenangan. Hatinya merasa puas. Ada kenikmatan aneh saat melihat orang lain jatuh, sementara ia merasa tetap berdiri tegak di atas. Di momen itulah, tanpa ia sadari, kebocorannya semakin besar. Pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya, semua mengalir keluar melalui retakan kesombongan itu. Bertahun-tahun, ia membangun istana amal yang megah, tapi ia lupa menutup satu lubang kecil di pondasinya. Air terus merembes, perlahan tapi pasti, hingga seluruh bangunan itu rapuh dari dalam. Waktu terus berjalan, dan Fulan melanjutkan hidupnya dengan keyakinan bahwa ia adalah hamba yang baik. Ia terus beribadah, terus berbuat kebaikan, sambil tetap memelihara penyakit hatinya. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia merendahkan orang lain, setiap kali hatinya merasa lebih baik dari saudaranya, ia sedang menukar emas pahalanya dengan debu kesombongan. Hingga akhirnya, tiba saatnya, ia berhadapan dengan catatan amalnya di akhir hayat. Ia terkejut. Bukan main. Timbangan kebaikannya terasa sangat ringan, hampir kosong. Kemana perginya semua syalat malamnya? Kemana perginya ribuan lembar uang yang ia sedekahkan? Kemana perginya semua puasa sunnah yang ia kerjakan? Saat itulah ia sadar. Ternyata bukan dosa-dosa besar yang menjatuhkannya. Bukan pembunuhan, bukan pencurian. Yang menghancurkan seluruh amalnya adalah satu hal yang selama ini ia anggap sepele. Satu hal yang ia pelihara dengan bangga di dalam hatinya. Kesombongan, rasa lebih baik dari orang lain. Kebahagiaan di atas penderitaan saudaranya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Neraka seringkali tidak dimulai dari langkah besar menuju jurang, tapi dari kerikil kecil di sepatu yang kita biarkan. Kerikil bernama kesombongan, iri hati, atau meremehkan orang lain. Hal-hal yang kita anggap sepele, tapi ternyata mampu melubangi wadah amal kita hingga tak bersisa. Mari kita jaga hati kita, sebagaimana kita menjaga perbuatan kita. Karena seringkali, musuh terbesar bukanlah dosa yang terlihat, melainkan penyakit hati yang tersembunyi. Jangan sampai kita menjadi seperti Fulan, yang sibuk membangun istana pasir di tepi pantai, hanya untuk melihatnya hancur diterpa ombak kesombongan yang ia ciptakan sendiri. Semoga kita semua dilindungi dari penyakit hati yang merusak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.